Iya, dia minta Bang Yama hapus 12 konten di TikTok. Audio Jungle. Ya, oke Mas Yama. Ini beberapa hari yang lalu saya melihat bahwa Mas Yama memposting di Instagram bahwa Mas Yama mengalami teror. Iya, Mungkin bisa betul diceritain Mas, betul betul itu banget. gimana kronologinya sampai Mas Yama ini bisa mendapat teror itu? Jadi ini diduga atau kemungkinan dampak dari saya itu ada posting di tanggal 24 Desember ya kan, sebuah video kreatif. Kenapa saya bilang video kreatif? Karena saya tidak sedang menyebutkan nama siapapun di situ, ya kan. Pokoknya tidak menyertakan nama siapapun lah. Nah, video itu saya posting, ya kembali lagi silahkan yang nonton menilai itu apa namanya, atau mengimajinasikan atau memfantasikan itu video tuh apa, mau mau berbicara seperti apa gitu kan. Tanggal 24 itu nggak ada kejadian apa-apa. Nah, tanggal 25 Desembernya saya masih ingat banget, itu selesai ibadah pagi, ibadah Natal pagi. Nah, mulai ada telepon masuk tuh, ya kan. Terus saya bilang ke istri saya, ini ada yang telepon nih berkali-kali. Nggak lama dari situ, itu masih perjalanan ke rumah, nggak lama dari situ muncul WhatsApp, hapus 12 konten TikTokmu dalam seminggu terakhir. Kok dihapus, kan hak gue dong, gitu kan. Udah nggak, belum saya hiraukan. Sampai rumah, mau siap-siap pergi lagi, teman saya telepon. Saya belum mau menyebutkan namanya, cuman semoga yang bersangkutan nonton. Ini saya baru kenal akhir tahun kemarin. Kenapa kenal? Karena satu project web series sama ini orang, cowok, apa namanya, aktor muda lah, gitu kan. Bang, ini nomor nomor HP mamahku dihack sama orang. Terus, Hubungannya? iya, dia minta Bang Yama hapus 12 konten di TikTok selama seminggu terakhir kalau HP mamahku mau balik. Bentar dulu, ini yang dihapus yang mana nih? Jangan jangan main suruh-suruh hapus semua. Toh di situ saya juga eh, kontennya ada yang sama anak saya juga kan, sama istri, sama keluarga. Ah, waktu dia telepon saya, mungkin HP-nya lebih dari satu, terus si penteror nih telepon di loudspeaker kan, di loud di loudspeaker, suaranya tuh cowok besar gitu kan. Ini nih bang, ini orangnya telepon. Ya terus dia bilang apa? Dia bilang masa harus dikasih tahu konten yang mana yang dihapus gitu. Mungkin yang neror mau cari aman juga kali ya. Tapi dia apa namanya, memperkirakan saya tahulah yang harus dihapus tuh yang mana. Udah nggak lama saya hapus, nggak lama kemudian nomor mamahnya dikasih login lagi. Balik lagi. Hebat kan, yang neror kan bisa sampai ke akses pribadi loh. Nah, masih di hari yang sama, baru tuh saya dapat konfirmasi dari kurir atau dari toko itu jadi ada akun fiktif yang belanja di Lazada mengatasnamakan istri saya, tapi nomornya nomor saya yang dikasih dan alamatnya alamat rumah yang tidak saya tinggalin. Oh, di mana tuh? Ya, Alamat yang di mana? ya adalah itu kan. Nah, terus paket itu berupa hiasan dinding topeng leak Bali. 2 paket, pokoknya totalnya itu hampir sejutaan lah. COD. Nah, dari situ si pihak toko tuh apa berkomunikasi sama saya, ya saya tetap dengan pendirian, enggak, saya tidak pesan itu, batalkan. Saya enggak pesan itu. Itu akun fiktif. Nah, dari itu bertubi-tubi apa,
Iya, konfirmasi kalau saya tuh pesan barang COD. Nggak hanya berhenti di situ. Istri saya juga ditembus nomornya. Yang ditembus itu nomor istri saya yang dia tidak kasih ke semua orang. Mungkin iya nomor hanya ke keluarga atau relasi terdekat itu ditembus. Dikirimin paket juga COD dengan alamat yang sama. Nah, di hari yang sama juga neneknya anak saya yang cowok, Marco. Jadi si Marco ini juga cerita. Nggak tahu nih ada hubungannya. Cuman feeling saya ini ada hubungannya. Dia bilang, iya HP-nya HP nenek aku juga dihack sama orang. Ada nggak WhatsApp-nya? Coba Tor lihat. Dikasih lihat. Tulisannya hampir sama. Hapus 12 konten TikTok. Tapi di situ nggak menyebutkan nama suamimu gitu. Ya kan? Ya asumsi saya, analisa saya ini pasti ada hubungannya nih. Nah, tapi akhirnya nomornya nenek anak saya yang laki udah bisa balik lagi. Jadi ini si penteror itu untuk memberatkan beban saya, dia menggunakan orang-orang di sekitaran saya nih. Itu untuk menghapus konten saya itu. Nah, kalau yang teror lewat COD itu berlangsung 4 sampai 4 hari per tanggal 25. Berarti 25, 26, 27, 28. Iya. Heeh. Total ada berapa? Sampai ulang tahun saya juga masih di ulang tahun saya lagi dulu. Kapan mas? 28 Desember, happy birthday to me. Oke, Apa? berarti paket COD-nya itu total berapa? Wah, banyak, belum yang di istri saya, belum yang di saya. Banyak banget. Sampai salah satu kurir tuh ada yang fotoin apa namanya, jadi dia satu keranjang barang udah dibungkus. Lihat kan? Nah itu dia tuh. Itu. Terus ada yang kalau istri saya tuh difotoin kayak sepeda listrik yang harganya 4 juta, 3, sekian ya, yang hampir 4 juta. Itu COD juga? COD juga. Masih mau bayar juga itu? Enggak dong. Kan untungnya si kurirnya ini konfirmasi dulu, Mas. Konfirmasi. Iya, bener nggak nih? Enggak. Itu. Nah, mungkin setelah teror lewat COD itu semakin banyak kan saya bikin video tuh. Nah, itu udah mulai agak mereda tuh. Ya, kenapa saya bikin video itu? Supaya saya berharap pihak-pihak toko yang mendapat pesanan dari akun fiktif mengatasnamakan istri saya dan nomor HP saya dan alamat yang nggak saya tinggalin itu langsung paham bahwa ini bukan pesanannya Yama Carlos. Iya. Gitu. Nah, mulai dari situ mulai mereda terornya. Berarti total berapa mas kerugian Mas Yama yang harus membayarkan paket-paket yang Saya nggak ada yang bayar sih. nggak ada yang bayar? Nggak ada yang, ya saya nggak mau bayar kan, saya nggak pesan. Dan ya bersyukurnya si pihak kurir atau pihak toko itu konfirmasi dulu, Mas, sebelum mengirim ke alamat tujuan. Sebelum dikirim dikonfirmasi. Konfirmasi ya. Setelah Mas Yama membuat Iya. klarifikasi itu. Dari hari pertama pun juga untungnya konfirmasi juga gitu. Jadi barang belum sempat nyampe, baru nanya, Kak ini alamatnya ancar-ancarnya di mana, daerah mana gitu. Tapi sekarang 12 konten itu udah Mas Yama hapus ya? Enggak 12. Udah 12 Cuman yang diduga cuman video yang itu aja tuh. Sempat lihat gak sih? Jadi itu kan saya postingnya kan tanggal 24 Desember di TikTok sama di Instagram. Yang di TikTok itu viewersnya udah mencapai angka 125.000. Tapi komennya 800. Itu anomali loh. Maksudnya kalau komen 800 itu harusnya penontonnya udah minimal 0,5 juta tuh. Nah, yang di Instagram lebih anomali lagi. Penontonnya baru 60.000, yang komen 1.000. Itu lebih dahsyat lagi tuh. Dan semua gini, penonton Instagram dan TikTok saya itu kan
lumayan ada perbedaannya lumayan signifikan. Beda pasar. Ketika saya bikin konten satir di Instagram, itu banyak yang apa ya istilahnya ya, banyak yang mengiyakan, mensupport itu. Tapi kalau di TikTok